Hi guys, welcome back to my channel and welcome to episode 4 of Makeup Artist 101. Hari ini aku akan membahas mengenai how to start dalam hal menemukan ciri khas, trademark diri kita sendiri, setting the price list, and also the marketing. So let's jump into it. Oke, teoriku gini. Kamu yang menentukan marketmu sendiri akan seperti apa. Maksudnya apa? Jika dari awal stylemu bold, yang kamu pajang foto di Instagram bold, klien yang suka bold, yang akan datang ke kamu. Begitu juga sebaliknya, kalau kamu suka natural, klien-klien natural yang akan datang ke kamu. Jadi itu tuh benar-benar pilihan kita sendiri. Sebenarnya kita tuh bisa milih sebagai makeup artist. Kita pengen klien yang seperti apa, kita tuh benar-benar bisa milih banget. Terus pertanyaan, aku harus jadi yang mana, Kak? In my opinion, again, be yourself. Karena saat kamu melakukan style yang kamu suka, you will be very good at it. Saat kamu melakukan style yang kamu suka, kamu akan maksimal ngerjainnya. Sebaliknya, kalau kamu paksa ikut-ikutan style orang lain, hasilnya tidak akan maksimal. Karena ngerjainnya nggak dari hati. Trust me, been there than that. Aku pernah banget krisis jati diri. Aku ngerasanya dulu, patokannya tuh ngeliat Anpa Suha. Seorang Anpa Suha kan terkenal nih. Terus kamu tahu sendiri kan tipe makeupnya Anpa Suha kayak apa. Terus aku jadi ikut-ikutan makeup tebel. Jadinya apa? Jadinya lenong sis, lenong, nggak berhasil. And then I realized that people like me for me. People like you for you. Please remember that. Satu hal yang kamu ingat juga itu adalah makeup itu nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Mau bold, mau natural, masing-masing akan ada pasarnya sendiri. But do what comfortable for you the most. Remember, do what's comfortable for you the most. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah gimana cara menemukan trademark. Trademark itu seiring berjalannya waktu. Cara yang paling masuk akal menurutku balik lagi adalah do what you like over and over until it become your trademark. Awal-awal jadi makeup artist, kalian itu harus explore what style suit you the most. Yang paling cocok sama kalian yang kayak gimana, yang kalian comfortable ngerjainnya. Yang kalau udah selesai makeupin tuh, kamu seneng ngeliatnya, kliennya juga happy. And then kamu coba untuk terus konsisten dengan stylemu tersebut sampai itu jadi trademarkmu. You need to also remember that your client like you for your style. Lagi-lagi, your client like you for you. So don't try to copy other people. Terus kalau memang terus ciri khas kamu ini mirip sama orang lain, it doesn't matter. Bisa dilihat kok, kamu tuh bisa ngelihat kok masing-masing makeup artist itu meskipun mirip, tapi pasti ada perbedaannya, itu pasti ada. Kayak ciri khasnya dia sendiri tuh pasti ada. So don't worry. Aku mau kasih contoh diriku sendiri. Klien yang datang ke aku adalah klien yang suka natural, bronzy, chocolate, brown, warm makeup look. Apakah aku sengaja melakukan itu sebagai trademarkku? No, enggak. I just like to do it. I like how it looks. Klienku suka, I do it over and over again until it become my trademark. So, kalau kataku sih nikmatin aja prosesnya. Don't stress yourself. The grass always greener from the other side. Pernah dengar kalimat itu? Kamu selalu ngeliat orang lain selalu lebih bagus. Itu jangan kayak gitu. So focus on yourself. Focus on your style. Focus on what you good at. So focus on yourself. That's important. Sekarang aku mau bahas tentang price list. First time I charge very low, like low. Tapi yang kira-kira paling nggak bisa gantiin bayar hairstylist, uang bensin, dan uang makan siang, ya. Because in this stage of being a makeup artist, what you need is klien sebanyak-banyaknya untuk praktis tangan dan membuka network. Selain itu, di tahun pertama, tugas kita itu juga membuktikan bahwa kita ini sebagai makeup artist is worth to hire. Jadi bahwa kita ini bagus, kita tuh harus nunjukin. Jadi kalau menurutku, hajar aja harga murah, yang penting kita praktis tangan, terus kita dapat klien, dan kita belajar dari situ setiap hari, itu nggak akan sia-sia, trust me. Karena gini, once kita bisa show our client bahwa kita ini bagus, mereka pasti akan rekomen ke orang lain,
tentang kita. Karena balik lagi dari episode lalu aku bilang marketing yang paling top, markotop adalah mouth to mouth, mulut ke mulut. Once people like you, dijamin mereka akan rekomendasikan kamu ke orang lain, dan seterusnya, berkesinambungan. Dulu I start around 400.000 kalau nggak salah, makeup 350.000 ya, around that makeup and hair aku dulu kerjain sendiri. Sampai tahun pertama selesai aku baru hire hairstylist karena aku udah nggak bisa kerjain sendiri, I was so tired. Setiap tahun atau per 6 bulan sekali tuh naik 100.000 gitu. Once kamu bisa membuktikan bahwa you are good enough, percayalah, kamu naikin juga klien nggak akan keberatan gitu loh. Karena calon klienmu tahu that you are good enough because other people already talked about you. Again, marketing mulut ke mulut tadi itu penting. So ya, semua itu berkesinambungan menurutku. Jadi jangan terlalu dipikirin kayak, aduh gue sekarang charge murah, gue nggak dapat apa-apa. No, it is not like that gitu. Di tahun pertama kamu jadi makeup artist itu benar-benar adalah waktu kamu untuk membuktikan bahwa, untuk kamu belajar pertama, dan untuk kamu membuktikan bahwa ke orang bahwa kamu itu bagus. Jadi jangan berharap banyak, my opinion ya, jangan berharap terlalu banyak. Terus kalau ada yang bilang, tapi kan aku baru, orang-orang belum tahu gimana caranya dapat klien. Nah, sebelum dapat klien, what you need to do? Pertama adalah kerjain muka orang sebanyak-banyaknya. Mau temen kayak panggil, model panggil. Untuk praktis tangan aja sebenarnya, dan tambahin portofolio. Sekarang juga kalau Instamu nggak ada isinya, terus orang mau ngelihat dari apa? Jadi kan harus start kan. Misalnya contohnya gini, kamu ikut basic pro sama seseorang 10 kali, kan udah ada nih 10 nih. Oke, bagus. Tapi klien tahu bahwa foto itu adalah dari les, bukan dari pada saat kerja benerannya. Karena pada saat les itu pastilah hasilnya bagus ya, karena kan dibimbing lah intinya sama gurunya, jadi otomatis pasti bagus. Nah, klien kan juga pasti mikir ini mana foto yang lainnya yang benar-benar ngerjain klien. Nah, disitulah kamu tuh harus isi portofoliomu dengan banyak foto-foto, dengan banyak ngerjain makeup untuk siapapun, temen model siapapun, untuk siapapun. Jadi intinya juga kalian sendiri itu harus aktif, jangan diem aja menunggu rejeki, karena rejeki itu harus dijemput pakai usaha. Now, once dapat klien, how to make them like you? Of course, makeup dan hasil makeup dan attitude itu utama. Be the best version of yourself every single day. Check your work setiap selesai kerja. Itu aku lakuin tuh setiap hari. Sampai sekarang aku lihat mana yang kurang ya. Oh, ini kok kayaknya beda. Next time coba diperbaiki. Misalnya next time kayak gitu lagi. Every time setiap selesai kerja aku selalu cek kerjaku itu kayak gimana. Kira-kira di bagian mana yang kamu harus perbaiki, terus koreksi diri sendiri ya. Jangan takut untuk koreksi diri sendiri, kamu harus bisa, dan kamu harus bisa koreksi diri sendiri. Percayalah kalau kamu percayalah rezeki itu akan datang dengan sendirinya if you do your best ya. Terus selain itu juga jangan cepat puas, karena saat kamu merasa puas dan kamu berhenti berusaha, misalnya kamu udah bagus gitu, because you think you are good enough, disitulah kalian akan stuck. Jangan lupa juga attitude itu penting, jangan suka gosip, ngomongin orang, ngomong nyablak, annoying. Kalian harus behave. Sebagus apapun kamu, kalau kamu nyebelin banget, balik lagi, orang akan ngomongin kamu ke orang lain sesuai yang dia alami pada saat makeupin kamu, saat kamu makeupin dia. Jadi nggak cuman hasil, tapi menurutku attitude kalian juga penting banget pada saat makeupin klien. Oke, sekarang tentang marketing yang aku lakukan dulu. Seperti yang aku bilang tadi, marketing terbaik itu adalah word of mouth to mouth itu adalah marketing terbaik.
Selain itu tentunya Instagram beserta hashtagnya like makeup artist Bali, makeup artist Jakarta, makeup artist bla 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 bla, itu sangat membantu aku banget di tahun pertamaku di Bali waktu itu. Di Bali aku kan mulai baru lagi dan aku taruh makeup artist Bali di hashtag di Instagramku. Dan itu membantu aku untuk dapat beberapa klien dari si hashtag tersebut. Kemarin ada yang tanya juga tentang kamera dulu atau benerin produk dulu ya, atau upgrade produk dulu. In my opinion, benerin produk dulu, baru kamera. Dan lighting dari koper kalian sendiri itu, atau ada kaca dan ada lighting, itu juga penting untuk menunjang bagus tidaknya hasil foto dari kamera handphone. Dulu tahun pertama aku nggak pakai kamera, aku bener-bener phone kamera aja. But works just fine, asal cara ngambilnya bener. Asal kita ngambil angle-nya itu bener, jangan miring lah, jangan ngambil foto tuh jangan gini lah, jangan gini, like really straight di depan mukanya klien kayak gini, jangan kayak gini, jangan kayak gini, atau jangan kayak gini. Jadi bener-bener like this is your client's face. Cara aku ngambil dari handphone ya. Let me show you. Nih, kayak gini. Jangan gini atau gini. You see? Jangan kayak gini karena akan kelihatan gemuk banget. Jadi bener-bener sejajar sama muka klien, dan ininya tuh jangan miring gini atau jangan miring gini. Jadi bener-bener sejajar ya, kayak gini. Dan lihat ini kanan, kiri, atas, bawah, komposisinya mesti yang benar. Kayak ini sama ini jaraknya sama. Jadi ini tuh muka itu bener-bener di tengah gitu loh. Itu sedikit tips dari aku, cara ambil foto pakai handphone maupun pakai kamera, basically the same. Jadi kamera itu harus di sini, jangan yang kayak gini atau kayak gini. Jadi kamera itu aku selalu lurusin ke mukanya si klien. Dan selama lightingnya bagus, I think camera's phone works just fine. Balik lagi, yang penting itu adalah pada saat kita perform di depan klien, itu harus sebaik mungkin. Salah satu penolongku juga di bidang marketing, maksudnya di tahap marketingin diriku adalah guruku, Mas Yoga Seta. Aku diperkenalkan sama orang-orang majalah waktu itu. Dari situ aku banyak banget dapat kerjaan di majalah. Nggak dibayar, tapi dapat portofolio dan banyak kenal orang baru. Jadi kayak open your networking gitu loh. Itu tuh penting banget ya di dalam dunia seperti ini. Networking itu penting banget. Jadi kalau kalian dapat tawaran dari majalah, take it, ambil. Selain itu, cara marketing lain adalah endorse selebgram atau seleb. One day I decided untuk kontak-kontakin selebgram dan seleb di Bali, menawarkan diri untuk make upin mereka for free, in exchange untuk mereka post hasil makeupku di Instagramnya mereka. Pada saat itu aku mikirnya udahlah, pokoknya kirim aja ke orang-orang, jangan takut untuk ditolak, karena ya udahlah, yang penting kalian usaha dulu. Ingat, usaha itu penting banget. Mau mereka jawab atau enggak itu urusan nanti, yang penting kita sudah coba. Saat itu semuanya nggak dijawab, ada yang dijawab tapi terus dia nggak ambil, ada yang nggak dijawab terus ada yang dijawab dan diambil. Contohnya waktu itu ada salah satu selebgram Bali, dia ambil, aku make upin dia, aku make upin mamanya juga. It was very nice, she was so nice. Terus dia juga bantu post di di Instagramnya dia, dan aku dapat beberapa klien dari situ. Apakah banyak? Enggak, but still kalian udah make upin dia, itu aja udah portofolio banget buat kalian, hitungannya gitu. Apalagi di post sama dia, itu udah udah ngasih value ke diri kalian sendiri gitu loh. Terus siapa lagi ya dulu ya? Aku mulai make upin Jennifer Bahdim itu, aku lupa. Apakah itu dari aku nawarin endorse atau gimana, aku lupa. Terus ada juga yang nanyain Raisa. Raisa itu sebenarnya justru tahu Raisa udah mulai kontak aku tuh dari pas di Jakarta, tapi dulu pas masih hairstyle, aku masih mix sama hairstylist. Jadi Raisa kontak aku buat rambut. Terus habis gitu
tapi nggak pernah ketemu jadwalnya. Jadi waktu itu bukan buat makeup tapi buat rambut, tapi nggak pernah, kalau nggak salah 2 kali apa 1 kali aku lupa, tapi nggak pernah ketemu jadwalnya sampai akhirnya aku pindah Bali. Terus dia tahu kalau Raisa tahu kalau aku pindah Bali. Pada saat dia ada acara di Bali, dia hire aku gitu loh. Raisa itu nggak pernah endorse loh, maksudnya dia bayar like normal people paid me for party makeup gitu loh. Dan menurutku, in my opinion, I got lucky karena lagi-lagi makeup itu bukan karena wah hebat ya dia itu gini hebat ya, aduh nggak kayak gitu, tapi kayak in my opinion I was lucky because di Bali tuh nggak banyak makeup artist, ya nggak banyak makeup artist dan jarang-jarang ada makeup artist yang like natural look lah, maksudnya jarang ada yang kayak gitu loh. So ya, kalau aku di Jakarta, aku nggak yakin Raisa bakal hire aku karena banyak makeup artist yang lebih hebat daripada aku, kayak Bubah, Riano, terus habis gitu ya kayak gitu-gitulah. So again, I was lucky, I got lucky, aku bisa makeupan Raisa selama di Bali tuh I got lucky, I got very lucky. Oke, aku akan kasih sedikit tips and trick cara pilih selebgram atau seleb untuk kita tawarin endorse. Gini, aku ngomong gini, kita buka-bukaan aja ya, aku ngomong gini tuh nggak bermaksud untuk nggak bermaksud jelek lah intinya ya, cuman aku mau spill the truth ke kalian. Sekarang gini, oke, aku nggak akan sebut nama, aku akan kasih contoh gini. Ini satu artis nih, ada satu artis, kamu mau endorse dia, followersnya 9M misalnya ya, 10M gitu ya, dibandingkan dengan kamu makeupin seorang sosialita, keluarga terpandang di Jakarta yang followersnya cuma 10.000, kira-kira akan lebih efektif yang mana? My answer is yang followersnya 10.000, tapi sangat berpengaruh. Jadi cari selebgram atau selebriti itu jangan yang kalau kamu mau endorse ya, kamu merasa sudah merasa you are capable of doing their makeup, kamu merasa kamu bagus, pilih seleb atau selebgram itu jangan berdasarkan followersnya berapa, jangan berdasarkan followersnya miliaran terus kamu mau endorse dia, belum tentu juga dia lihat kontak dia gitu loh. Maksudnya coba cari kayak sosialita, kayak selebgram. Dulu yang bantu aku juga itu Harumi itu dulu pernah hire aku juga, dan dari dia aku banyak banget dapet open networking lah, maksudnya aku dapat banyak klien dari dia. Siapa lagi ya? Ya, you know what I mean, okay? That's my opinion. Again, opinion orang beda-beda. Ini cuman cara aku ngelihatnya itu kayak gitu, kurang lebih kayak gitu. Nggak selalu benar, again, my opinion is not always right. So yeah. Okay, I guess that's it. Yeah, that's it. Di catatanku sih udah gitu aja. If you have anything to ask, any question, ada masukan aku juga butuh masukan, please let me know. Kalau misalnya aku ngomong terlalu cepat atau aku ngomong nggak jelas, atau just let me know in the comment box below. Terus next episode will be about concealer, produk lagi will be about concealer. This one also will be fun, aku bakal praktek juga. So yeah, thank you guys so much for watching. Don't forget to like and subscribe. Bye.